makeover dan juga something, dua-duanya matte ya, yang Human versus Power Stay. Nah, jadi di sini aku udah punya shade W03 atau Goddess, ini warm tone ya. Dan aku sendiri sebenarnya ngerasa aku tuh neutral to warm, tapi di sini aku pakai ini kan berarti warm ya. Kita coba aja langsung swatch. Ini aku beli pas teman masih MMD. Lihatlah, ini shade match banget menurut aku. Ini sejauh ini paling shade-nya paling match sama kulit aku. Ini kita kalian dulu. Lihat, jadi lihat dia tuh medium coverage ya, tapi buildable. Warnanya tuh bener-bener pelek-ketipe kulit aku. Mantap jiwa. Aku ngerasa kayak aku juga pakai ini kan, It's a Perfect Skintific, tapi nggak ada yang shade matchnya sepas itu. Ini kan warnanya di sini ya, jadi memang jidat itu warnanya tuh lebih gelap, dan tapi kata nih tadi nggak cover banget guys. Very buildable sih, mesti bukan nggak cover banget juga, karena kalian kalau misalnya nyoba aku swatch yang Skintific itu langsung dor gitu ya, diratain blendable banget. Aku pakai kacamata ya guys, jadi memang agak sedikit terbatas ya. Kayak wow. Aku pakai setengah muka dulu ya guys. See you in a bit. Nah, ini aku juga ada makeover Posay dari Matte Color Fashion. Ini kan sama-sama buat matte ya, karena aku pakai Human itu buat matte, terus ini juga matte. Kenapa? Karena kulit aku tuh berminyak Sobat UB Radio. Jangan jujur aja, ini pun kadang masih nembus minyaknya saking berminyaknya muka aku. Tapi aku biasanya tiba lagi pakai loose powder, terus pakai powder foundation atau two-way cake, biar makin nampolnya. Memang jadi berat banget ya, tapi itu tahan banting banget. Dan aku pasti sering spray di akhir, biasanya pakai Studio Tropic ya. Oke, kita langsung aja nih ngebahas soal si cashnya. Ini sebelah kiri belum nggak aku hapus, ini pakai siapa namanya, something ya Sobat UB Radio. Terus ini kita bakal cobain yang makeover. Oke, ini aku pakai shade M50 neutral. Oh sih ini, nah terang gitu ya. Ya kalau aku tuh sukanya ini Sobat UB Radio, kayak apa ya, kayak gimana ya. Sebenarnya aku lebih prefer yang nggak keterangan kayak gini. Aku lebih suka yang skin match kayak si something ini. Nah, ini kayak bagus juga sih sebenarnya. Kayak bisa dilihat ini tuh sedikit lebih gelap, tapi undertone-nya sama kalau kalian perhatiin. Coba. Beda sama sih yang W03 yang Tinted Sunscreen, aku rasa jauh lebih beda gitu loh. Tapi kayak makin dilihat tuh mungkin karena oxidizing juga kali ya, aku rasa kayak lama-lama tuh kayak mirip. Menurut kalian gimana Sobat UB Radio? Coba komen di bawah. Tapi ini kerasa apa ya, aku nggak tahu kenapa, apa karena puffnya atau apa, aku ngerasa kanan itu lebih light daripada yang kiri. Kayak apa ya, lebih ringan aja rasanya di muka. Bingung sih kalau caranya, tapi memang begitu rasanya. Dan memang ini secara harga beda ya. Ini kalau nggak salah lebih mahal, ini kayak almost 200, ini 150. Aku tuh cushion pertama aku sebenarnya Laneige, tahu Sobat UB Radio, fun fact. Tapi Laneige itu ya ini memang beda, ini lebih
gelap. Ini tuh yang makeover yang di sini, pokoknya mendekati sini tuh dari yang apa namanya, something, jadi lebih orange gitu guys kalau diperhatiin. Gitu, makanya sebenarnya ini sebelum oxidizing memang aku ngerasa dia agak keorenan gitu kalau misalnya udah lama pemakaiannya. Tapi kayak aku biasanya kan masih kayak 6 jam acara, nggak pernah yang selama-lamanya lagi. Well anyways itu. Nah sembari kita menunggu, aku mau ceritain kayak aku punya produk complexion apa aja ya Sobat UB Radio. Dan ini tuh kayak aku belinya nyicil ya, jadi jangan diikutin karena aku belum punya. Wow, banyak banget. Nah sambil aku ceritain aku punya produk apa aja. Untuk cushion aku punya ini makeover something. Terus aku punya Skintific, tapi ini kayak kena panas gitu. Ini Skintific, ini menurut aku dia tuh nampol banget dan menurut aku minim oxidizing sih, dan dia wah high coverage banget. Untuk cushion aku juga punya dari Insta Perfect, tapi ada di kamar temenku di atas. Sama ini Laneige. Kalau misalnya aku nyobain sejauh ini Laneige ini lebih neutral atau lebih ke cool tone. Ini saya emang N sih waktu itu shade-nya, cuman ada N sama C, neutral sama cold kalau nggak salah, dan jadi kulit aku nggak masuk gitu yang cenderung neutral to warm. Dan ini tuh udah warna paling gelap dan ini masih keputihan guys. Kalau ini udah shade match-nya oke. Kayaknya ini tuh lebih mirip ke si dia lebih mirip ke si something, dimana si Skintific itu warnanya lebih ke orenan, lebih ke kuning ya. Ini aku waktu itu pakai shade sand, tapi aku pengen nyoba shade beige sih, kata mama cocok gitu. Aku ngerasa keputihan sih, tapi memang kalau misalnya almond tuh orange banget gitu. Kenapa aku bilang orange? Mungkin karena warnanya tuh medium, karena medium kali ya, bukan very light. Jadi kayak warnanya tuh lebih cenderung narik ke orange ketimbang ke kuning atau olive. Terus ini aku pakai shade N50 dan ini pun masih cukup cerah ya. Aku penasaran mau nyoba N60 atau W50 gitu. Lanjut kita produk complexion. Tadi aku udah ceritain aku punya tinted sunscreen. Oh ya, complexion udah, tinted sunscreen cuma punya satu. Sebenernya aku penasaran sama si skin tintnya Rose All Day yang orang-orang gadang-gadangkan, tapi aku masih salah shade terus di powder foundationnya. Nanti aku jelasin. Di powder foundationnya sendiri aku punya dua, dan ini warnanya dua-duanya nggak match di kulit aku. Tapi untuk yang si compact powdernya itu udah pas banget. Ini aku punya RAD sampai 3 karena salah shade. Aku tuh udah nge-swatch, tapi pas nge-swatch tuh kayak warnanya masuk. Oh well, jadi di sini aku punya shade caramel dan juga shade toffee. Nah, untuk toffee sendiri ini terlalu olive buat aku, sementara caramelnya terlalu merah gitu ya Sobat UB Radio. Lanjut untuk si tan, ini kan dari light compact powder. Nah sebenarnya bedanya apa sih? Ini bedanya powder foundation, compact powder, dan di sini aku punya two-way cake. Tapi bukan dari two-way cake L'Oreal. Apa sih bedanya? Sebenarnya bedanya tuh ada di coveragenya Sobat UB Radio. Jadi yang fungsinya lebih ngeset itu lebih ke compact powder. Dia cuma ngeset doang, very minim coverage gitu ya, atau warnanya tuh kurang pigmented. Sementara ini two-way cake itu lebih pigmented dan lebih coverage. Dan yang paling pigmented dan coverage dari powder foundation, namanya aja udah foundation tapi dalam bentuk powder gitu Sobat UB Radio. Nah kalau misalnya translucent powder, apalagi kayak ini kan translucent powder, dia tuh buat fungsinya ngeset aja gitu ya.
Nah ini pun kekuningan dan terlalu terang, aku pakai SK Shade Custard. Tapi biar nggak pusing kita kelompokin lagi, aku punya powder foundation. Aku ada apa aja sih? Aku pecinta powder foundation. Jadi di sini aku ada Insta Perfect. Ini aku cinta banget. Ini shade almond. Terus aku punya powder foundation dari Makeover juga. Ini aku pakai N50 juga. Untuk si cushionnya sama si ini, sama si powder foundationnya warnanya sama persis. Ini powder foundation dari Makeover. Terus aku pakai powder foundation juga dari Rose Oldie. Lalu aku punya ini karena pecah ya Sobat UB Radio. Aku punya di dua shade yang berbeda. Ini ada 220 Sable Sand dan ada 245 Golden Hour. Nah yang satu nih ya, golden ini tuh terlalu kuning, sementara ini terlalu cool tone. Si 220 Sable Sand Rose Sand ya, itu terlalu cool tone dan jadinya kusam gitu di wajah aku. Sementara ini terlalu kuning, dimana muka aku lebih condong ke neutral gitu. Jadi aku masih dan shade range kan sedikit ya, jadi aku nggak nemuin shade aku yang pas di shade range dia. Lanjut aku juga punya L'Oreal. Mana L'Oreal? Ini Sobat UB Radio maaf banget ya, aku agak kayak very zoom in karena aku minus 8. Anyways, aku sebenarnya punya dua sih makeup nih. Satu shade Mocha Frappe sama Biscuit, tapi di kamar temanku sih di atas gitu. Terus kita mulai. Oh aku ya sadar, ini tuh Base Illuminating Powder. Dia tuh mirip kayak ini punyanya Studio Tropic. Jadi dia translucent tapi dia compact powder, jadi dia fungsinya hanya untuk ngeset ya Sobat UB Radio. Lanjut untuk bedak powder foundation lagi, aku punya dari Body Shop. Ini aku pakai shade 50, tapi ini kegelapan. Dulu tuh aku merasa bahwa kulit aku ini sangatlah gelap gitu ya ketimbang teman-temanku. Nah jadi aku selalu berasumsi, oh aku warna paling gelap di shade. Dan ternyata nggak sesimpel itu Sobat UB Radio. Ada namanya undertone, terus juga tintnya, lebih hintnya kemana, apa bener-bener neutral ataukah neutral with the hint of warm tone kayak aku, atau neutral dengan hint cool tone. Terus ada olive tone juga, dan masih banyak lagi. Nah tadi yang belum aku bahas itu seputar powder ya. Yang ini bedak tabur aku punya 3. Ada yang human tapi ya di kamar temen, aku yang 4. Aku punya translucent dari MOP 1, translucentnya human samping 1, SK 1, dan juga dari RH 1. Nah waktu itu karena di RH tuh gak ada yang translucent, aku pakai yang sebenernya mamaku ngotot buat beli yang aku lupa ini shade apa ya, pokoknya ini ada hint shade-nya, bisa dilihat kan berwarna ya, tapi aku gak tahu ini warna apa. Nah tapi ini jadinya keputihan gitu meski bisa kayak gini. Dan kalau misalnya yang ini juga sama, ini terlalu kuning gitu sementara base-nya. Sementara kalau pakai translucent itu tuh kayak apa ya Sobat UB Radio, aku ngerasa flashback gitu ketika kita buat acara malam-malam, dan aku belum tahu nih cara nanganinnya gimana. Paling sejauh ini pakai setting spray atau enggak pakai powder foundation lagi, bedak gitu ya buat ngunci. Oh iya aku lupa, ada powder foundation paling kici di geng aku, ini paling baru, itu ada Something Copy Paste Cover Blur. Bagus banget Sobat UB Radio, ini shade match juga, jadi menurut aku dia mirip banget sama si ini, dimana dia shade matchnya bener-bener match di kulit. Dan ini aku pakai W03 Goddess ya. Ini kita udah berlalu beberapa lama ya, aku yapping terus. Nah mungkin ini saatnya kita buat lihat apakah dia oxidizing atau tidak ya Sobat UB Radio. Yuk kita kepoin bareng-bareng.
masih pakai tote. Tapi aku sekarang lupa mana. Oh ini aku nemu. Oke. Wah jelas sih, ini jelas oxidizing si Goddess kasih something. Dan coba, oh ini pasang. Nah ini dia matte. Tapi yang aku suka ini kayak apa ya, pay attention to packaging gitu loh, karena dia brandingannya matte, ya ini juga matte tau. Dan buat Hydro Stay, yang Hydro Stay itu ininya glossy gitu, kayak sangat menggambarkan. Ya dua-duanya tuh oxidizing ya sobat UB Radio. Bentar aku coba kasih lihat. Oke, bisa dilihat di sini yang sebelah kanan itu yang Goddess, yang paling bawah tuh fresh, yang udah beberapa waktu, yang atas tuh lebih freshly applied. Yang kiri itu ada si makeover, dimana yang paling kiri bawah tuh yang sudah beberapa lama aku yakin, dan yang kiri atas itu yang freshly applied. Kelihatan putih banget ya, jadi oxidizingnya lumayan. Aku ngerasa oxidizing dari Human sih yang parah banget, lihat lah, orange banget ya sobat UB Radio, ketimbang si ini gitu. Jadi ini sedikit gambaran ya sebelum kalian check out. Nah itu dia sobat UB Radio, ini ya warnanya kalau di muka. Aku sih suka-suka aja, aku rasa memang sedikit perbedaan ketika di muka ya dan versi tangan. Kalau di muka aku prefer finishnya si ini sih, aku ngerasa sih makeover ya, karena dia cerah gitu dan oxidasinya nggak gitu parah atau ngeloren. Tapi ini juga not bad sih, karena dia nggak jauh beda sama leherku, tapi memang lebih orange. Dan apalagi kalau misalnya udah dipakai berjam-jam lagi tuh bakal lebih orange lagi. So itu dia, semoga membantu kalian sebelum check out. Dan sobat UB Radio kalau mau minta Mia review lagi, boleh dong drop di komen, kira-kira siapa tahu ya Mia ada rezeki terus aku check out dan aku review buat sobat UB Radio. Atau sobat UB Radio ada yang mau kirim-kirim produk, kirim aja langsung ke Mia. Dan kalau misalnya kalian ada yang punya skin tone sama nih, boleh dong komen di bawah ya. Oke, bye bye.